Mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita pujikan bait yang pertama dan ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita mengambil saat teduh dan kita ikrarkan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema ibadah minggu dalam rangka bulan pembangunan GKJW pada saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 126. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Tuhan memanggilmu. Apapun yang terjadi
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Baik dosa kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Untuk itu mari kita bersama memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk melakukan ibadah. Ya Bapa, kami menyadari di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami membawa segala dosa dan kesalahan kami, entah dosa dan kesalahan yang kami berbuat secara sengaja ataupun tidak, kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada sesama kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami ini. Inilah doa dan seluruh permohonan kami, sempurnanya hanya ada di tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus 2, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, bukan karena upahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-51 sampai 58. Demikianlah firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita sudah merasakan hidup di perantauan, entah itu untuk bekerja ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Nah, tentu saja kita juga akan memikirkan tempat tinggal yang hendak kita tinggali selama di sana, entah itu hendak kos ataupun hendak mengontrak rumah bersama dengan teman-teman. Nah, dalam proses pencarian tempat tinggal tersebut tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum akhirnya diperbolehkan untuk menempati tempat tersebut. Saya ingat sewaktu dulu ketika saya baru saja keluar dari asrama, saya dengan 2 orang teman saya mencari kontrakan untuk kami tinggali. Nah, kemudian setelah bertemu dengan rumah yang cocok, kami mengunjungi pemilik dari rumah tersebut. Sambil basa-basi menanyakan, "Bu, kenapa kok sampai sekarang belum ada yang mengontrak di sini?" Nah, beliau berkata, "Mbak, saya hanya mengontrakkan rumah ini kepada mahasiswa yang beragama Kristen. Dan kalau bisa mahasiswa ini adalah mahasiswa dari UKDW." Dari situ sebetulnya saya cukup kaget, Bapak Ibu. Mengapa beliau sampai memikirkan syarat yang demikian? Nah, bukankah siapapun yang menempati rumah tersebut akan sama saja? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita saat ini berbicara mengenai syarat untuk hidup di dalam Yesus. Pada ayat yang ke-56 disebutkan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sungguh sebuah syarat yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia memakan daging dari sesamanya serta meminum darahnya? Ini suatu hal yang mungkin kita nggak habis pikir gitu loh kalau itu terjadi pada saat ini. Nah, tentu ini merupakan suatu hal yang menjadi suatu perdebatan, Bapak Ibu. Tetapi mari kita cermati terlebih dahulu syarat seperti apa yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-51, Yesus mengatakan bahwa dirinya merupakan roti yang turun dari surga. Oleh sebab itu, jika seseorang yang makan roti tersebut, ia akan hidup kekal. Kemudian pada kalimat selanjutnya Yesus menegaskan bahwa roti yang dimaksud adalah dagingnya. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran di dalam ajaran dan juga adat orang Yahudi pada saat itu. Makan daging manusia
adalah sebuah hal yang sangat dilarang. Bahkan meminum darah hewan saja sudah merupakan tindakan yang tidak masuk akal. Ketika Yesus mewartakan bahwa dagingnya yang dimakan dan darahnya yang diminum, tentu menjadi sebuah perdebatan pada saat itu. Banyak orang Yahudi yang kemudian berpikir, wah, Yesus ini sepertinya nggak waras. Bagaimana mungkin seseorang menyuruh orang lain untuk memakan dagingnya? Nah, dari sini kemudian banyak pengikut Yesus yang kemudian meninggalkan Yesus karena mereka tidak mampu memahami perkataan Yesus. Dan juga karena hal ini pengajaran Yesus dinilai tidak mudah. Banyak perkataan-perkataan implisit yang tentu tidak semua orang akan memahaminya. Lalu sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh Yesus dengan mengatakan perkataan yang membuat salah paham tersebut? Mengecap daging dan darah Yesus bukanlah arti yang sebenarnya, namun lebih mengarah kepada mengecap Sang Ilahi agar terus bersemayam di dalam diri umat yang berjumpa dengan Dia. Yesus memberikan diri untuk dinikmati oleh manusia agar keberadaan manusia yang renta dan fana dapat menerima yang ilahi dalam diri manusia itu, dan manusia pada akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perbedaan utama antara hidup kekal di dalam Yohanes dan penggunaannya di dalam masyarakat Yahudi terletak di dalam pernyataan Injil Yohanes mengenai hidup kekal sebagai sesuatu yang telah direalisasikan saat ini di dalam kehidupan di dunia ini. Jelasnya, hidup kekal di dalam Yohanes bukanlah semata-mata perkara masa yang akan datang, melainkan perkara yang saat ini terjadi, saat masih hidup dan berada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari renungan ini kita bersama-sama belajar bahwa sebagai umat kepunyaan Allah yang telah mengecap darah dan daging Yesus, kita diminta untuk terus konsisten. Konsistensi yang seperti apa? Pertama, konsisten untuk menjadi berkat dan berdampak bagi sesama. Yang kedua, konsisten untuk terus bersama membangun GKJW dengan kesadaran dan tanggung jawab serta kebijaksanaan layaknya teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Hal ini dapat dimulai dengan terlibat secara aktif dalam segala rangkaian pemilihan penatua diaken dengan penuh sukacita, serta memilih sosok yang pantas untuk menjadi wakil warga jemaat dalam membangun GKJW yang lebih baik, agar kualitas kehidupan untuk menghayati Yesus semakin berdampak jelas, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Namun sebelum itu, mari kita membaca dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa lagi lainnya Tuhan, dibandingkan berkatmu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Para yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu hati masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan sukacita yang boleh kami rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini kami bersama mengumpulkan persembahan. Meskipun yang kami serahkan tidak sebanding dengan berkat yang kami terima selama ini, namun biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan serta tanggung jawab dalam mengelola persembahan ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, GKJ Wonosari, biarlah kami selalu konsisten dalam mengecap Engkau dalam kehidupan kami bergereja. Saat ini, kami juga tengah melaksanakan proses pemilihan penatua diaken. Kiranya Engkau memberi kelancaran sehingga nanti yang terpilih merupakan orang-orang yang bersedia memberikan hati dan pikiran mereka demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami saat ini tengah bergelut dengan pandemi yang sampai sekarang belum juga usai. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan dalam mengatasi pandemi ini, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Dan apabila dalam kami membangun ibadah terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita undur dari ibadah ini dengan penuh syukur dan berkomitmen untuk senantiasa terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan cara menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, tenang, serta menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Ku utus kau. Marilah bersama kita undur dari ibadah ini dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan bahwa masa stase saya di tempat ini sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian karena telah menerima saya untuk dapat berproses dan belajar di sini. Terima kasih juga kepada Pak Argo dan juga seluruh majelis jemaat yang sudah berkenan untuk membimbing saya sehingga saya dapat belajar dan mencoba banyak hal di GKJW Bulusari ini. Serta terkhusus kepada Ibu Parmi yang sudah bersedia untuk menerima saya untuk bertempat tinggal di rumah beliau. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk makanan enak yang boleh setiap hari saya terima. Dapat dilihat Bapak Ibu bahwa sekarang saya sudah semakin gemuk dan berat badan saya juga sudah bertambah. Terlihat dari beberapa pakaian dan juga celana yang mulai sempit. Ya, saya berterima kasih ini juga atas pemeliharaan seluruh warga GKJW Bulusari. Oh ya, tidak lupa saya juga berterima kasih kepada seluruh warga Bulusari karena telah memperkenalkan saya dengan emplek-emplek yang rasanya enak sekali. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya juga mohon maaf apabila dalam saya menjalani praktek selama ini saya melakukan kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian berbesar hati untuk memaafkannya.
Saya bersyukur sudah diterima di sini sebagai keluarga. Untuk itu saya berharap semoga kekeluargaan ini tidak putus di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya.